Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kebugaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tetap bisa beraktivitas, belajar, baca buku, dan ibadah-ibadah lain, apalagi kita mendekati bulan Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis arbitrase. Pada materi yang lalu kita membahas tentang apa itu arbitrase. Sekarang kita bahas tentang jenis arbitrasenya. Arbitrase adalah cara menyelesaikan sengketa. Sekarang cara menyelesaikan sengketa itu melalui forum apa? Bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan forumnya. Sekarang kita bahas forum seperti apa yang bisa digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa itu. Terdapat dua forum ya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa itu. Pertama, forum yang dibentuk sendiri oleh para pihak saat sengketa itu terjadi. Dan selesai atau bubar forum itu setelah perkara yang disidangkan itu selesai. Yang ini kemudian disebut dengan arbitrase ad hoc. Jenis arbitrase ad hoc, bahwa forum ini hanya ada di saat para pihak sepakat untuk membentuk suatu forum sendiri, yaitu forum arbitrase ad hoc ini. Forum arbitrase ad hoc ini ya tidak punya keterikatan dengan badan-badan arbitrase lain. Disitulah memang mudahnya arbitrase, memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketanya. Ad hoc itu artinya forumnya ditentukan sendiri, tempat ditentukan sendiri, para arbiternya ditentukan sendiri. Yang kedua, forum arbitrase itu dapat berupa institusional. Artinya forum itu hanya ada, ya bukan hanya, forum itu memang ada dengan sendirinya karena memang melembaga. Dia adanya secara permanen, tidak tergantung pada ada atau tidak adanya perkara yang terjadi antar para pebisnis, antar para pelaku usaha. Tetapi memang dia ada, didirikan secara permanen. Tentu memang hanya bisa beroperasi kalau ada perkara yang didaftarkan terhadap lembaga atau badan arbitrase yang didirikan itu. Arbitrase institusional ini itu bisa dibentuk dalam lingkup nasional di suatu negara, atau bisa memang yurisdiksinya, wilayah kekuasaannya memang dibentuk untuk internasional. Artinya para pihak di luar negara tersebut bisa menggunakan jasa badan arbitrase institusional ini untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi para pihak itu. Lah, karena ini permanen, maka dia tidak akan bubar walaupun perkara itu selesai. Ya hanya selesai saja perkaranya, tetapi lembaga itu tetap ada karena memang didirikan untuk permanen oleh para foundernya. Ya, yang institusional itu kalau dalam lingkup nasional seperti BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau Basarnas, Badan Arbitrase Syariah ya nasional. Itu memang ada dibentuk, ya, tidak terpengaruh oleh ada tidaknya
perkara yang terjadi, tetapi orang kapan saja mau berperkara di situ tentu akan tetap dilayani. Hanya saja memang arbiter-arbiternya pun ada, sudah disediakan, tinggal memilih saja. Saya mau A, B, C, 1, 2, 3 dan semacamnya. Tidak sembarangan orang, karena memang ada kompetensi yang sudah dijaga supaya marwah lembaga itu tetap jalan. Karena memang arbitrase itu juga di samping menjaga bagaimana perkara itu dapat diadil secara baik, juga tergantung pada arbiter-arbiter ini yang akan sangat menentukan bagaimana proses dan keputusan itu diambil. Ya, lembaga arbitrase institusional ini yang memang permanen paling tidak memiliki 3 aspek menentukan. Pertama, bahwa lembaga ini menentukan, ya, lex arbitri, menentukan hukum yang akan dipakai. Para pihak yang bersengketa gitu harus sudah mengetahui bahwa hukum yang dipakai pada lembaga yang dituju untuk menyelesaikan sengketa itu sudah menggunakan hukum yang mana, sehingga ini memberikan informasi lebih awal kepada para pihak untuk mengetahuinya. Yang kedua, menentukan bahwa apakah lembaga yang ada itu memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi. Maksudnya bagaimana? Bahwa apakah negara tempat para pihak berdomisili mengakui adanya keputusan yang diambil oleh lembaga arbitrase ini. Sehingga kalau ia memiliki yurisdiksi, lembaga ini bisa dipakai. Sehingga tidak terjadi masalah pada pengakuan, ya, putusan oleh negara di mana eksekusi akan dilakukan. Yang ketiga, bahwa untuk mengetahui prosedur, ya, dalam rangka pelaksanaan putusan, bahwa arbitrase ini prosedurnya sudah mapan, sehingga untuk dieksekusi oleh para pihak, pengadilan negara mengetahui bahwa memang punya kredibilitas lembaga ini, prosedurnya bagus, bahwa terjadi penyeimbangan misalnya, tidak ada proses yang merugikan salah satu pihak secara prosedural, sehingga negara, pengadilan untuk mengeksekusi sudah yakin bahwa kalau melalui proses di suatu lembaga arbitrase institusional ini, maka tidak akan dipersoalkan secara hukum formil prosedur beracaranya di badan arbitrase tersebut. Paling tidak, ini 2 jenis arbitrase yang bisa digunakan, ad hoc dan institusional. Institusional itu bisa dalam lingkup nasional seperti BANI, Basarnas, BAPMI, atau P3MI gitu ya, atau P3BI maksud saya, atau ya badan institusional internasional. Negara-negara mapan sudah punya lembaga arbitrase internasional, artinya para pihak negara manapun bisa menggunakan badan arbitrase itu untuk dijadikan cara menyelesaikan sengketa secara forum penyelesaiannya. Hukum pun juga bisa memilih mana yang paling tepat untuk dijadikan dasar dalam menganalisis dan memberikan pertimbangan-pertimbangan atas suatu sengketa yang terjadi antara para pihak. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita diskusikan jika terjadi perbedaan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.